Selamat pagi saudara terkasih yang berada di luar sana. Pagi hari ini saya akan membagikan atau men-sharingkan firman Tuhan dari Nats Ayub pasal 42, pasal yang terakhir ayat 10 sampai 17 dengan judul hidup yang dipulihkan. Mari kita baca bersama-sama saudara sekalian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam kehidupan yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Jemimah, yang kedua Kesha, yang ketiga Haranhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub dan lanjut umur. Saya punya satu ilustrasi, yaitu saya punya satu gelas yang atau mug teh atau kopi yang begitu saya sukai waktu itu, dan itu jatuh, tidak sengaja jatuh lalu pecah. Saya berusaha untuk memperbaikinya, saya berusaha untuk menyatukannya kembali. Saya pakai lem yang terbagus, lem yang termahal, sampai yang termurah. Tapi apa itu akan menyatu kembali sempurna seperti sedia kala? Tidak. Dia menyatu, tapi tetap ada bekas retakannya, itu tidak bisa hilang. Saudara terkasih yang perlu kita tahu, kita hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas yang dari yang namanya penderitaan. Tidak akan terlepas yang dari yang namanya sakit, penyakit. Tidak akan pernah terlepas dari itu. Hidup tidak akan berjalan baik-baik saja setiap harinya. Tidak akan pernah seperti itu. Kita boleh baca di Ayub yang pasal yang 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ketika Ayub dalam 1 hari saja bisa kehilangan segalanya, kekayaan, istri, anak-anak, sakit yang begitu parah. Apakah Ayub berdosa? Tidak. Apakah Ayub melakukan sebuah kesalahan? Tidak. Kehidupan rohani Ayub dengan Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan itu tidak dapat kita ragukan lagi. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Karena di dunia ini, hidup atau keseharian kita tidak akan hanya baik-baik saja seperti yang saya bilang tadi. Pasti akan ada hari, setiap hari akan ada saja yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita boleh tahu atau boleh percaya, melalui
penderitaan yang kita alami. Di situ Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan memiliki rencana bagi kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam keadaan apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita ketika kita di dalam kondisi seperti Ayub. Itu sudah terbukti di dalam kisah Ayub. Saya yakin saudara sekalian sudah begitu memahami kitab Ayub. Lalu kita baca lagi selanjutnya dari ayat 10. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tentu untuk mendapatkan sebuah pemulihan yang baik, sebuah pemulihan yang sempurna, Tuhan mau kita melewati satu proses, yaitu pertobatan. Mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita lihat di sini bahwa Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Karena kita tahu di konteks sebelumnya, teman-temannya itu, mereka mungkin orang percaya, mereka mungkin percaya kepada Tuhan, mereka berbicara tentang Tuhan, tetapi mereka tidak berbicara sesuai kebenaran firman Allah. Mereka hanya berbicara tentang Tuhan, hanya sesuai dengan apa yang ada di logika mereka, seperti itu. Dan kita boleh belajar dari Ayub juga, lagi dan lagi. Dia memiliki hati yang baik. Dia berdoa bagi teman-temannya, memohon pengampunan bagi teman. Karena Tuhan begitu marah dengan teman-temannya, dan Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi Ayub berdoa bagi teman-teman. Hati seperti apa yang dimiliki Ayub? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dia masih mau menolong teman-temannya, berdoa bagi teman-teman, masih memikirkan tentang orang lain, bukan tentang dirinya saja. Jadi syarat untuk mendapatkan pemulihan yang sempurna dari Tuhan adalah lakukan pertobatan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita, seperti yang dilakukan Ayub. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk teman-temannya untuk diampuni. Dan kita juga tahu di konteks sebelumnya bahwa Ayub sempat meragukan keadilan Tuhan. Tapi dia datang dan mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Satu hal yang kita bisa pelajari dari itu. Lalu kita belajar juga tentang jika kita sudah mengakui pertobatan, lalu kita dipulihkan, pemulihan Tuhan itu sempurna adanya. Bisa kita lihat apa yang Tuhan berikan kembali kepada Ayub dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Apa yang dimiliki Ayub dulu, Tuhan berikan 2 kali lipat setelah ia pulihkan hidup Ayub. 2 kali lipat, saudara-saudara. Segitu cintanya Tuhan kita kepada kita. Segitu sayangnya Tuhan kita kepada kita. Lalu di situ dikatakan kepadanya Tuhan mengembalikan semua, Tuhan memberkati Ayub dan hidupnya yang baru, dan pada akhirnya Tuhan memberikan Ayub lagi dan lagi, yaitu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Bahkan ia masih bisa melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Betapa luar biasanya Tuhan memulihkan hidup Ayub, saudara. Pelajaran bagi kita adalah hidup di dunia ini
Terkadang Tuhan mengizinkan sakit, penyakit, menderita, kesedihan. Itu Tuhan memiliki rencana bagi kehidupan kita ke depannya. Tugas kita adalah berdoa, percaya, jujur. Intinya hidup sesuai kebenaran yang Tuhan mau. Hanya itu saja. Kita bisa meneladani kehidupan Ayub. Kiranya firman pada hari ini dapat menjadi berkat bagi saudara dan saya sekalian, dan kita dapat melakukan firman ini atau meneladani kehidupan Ayub untuk masa depan kita atau kehidupan kita sehari-hari itu. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara dan saya juga.